Salam budaya, teman-teman. Ada salah satu teman yang request, yang meminta saya untuk berbagi pengetahuan tentang kepraan gaya kedung bantengan. Sebenarnya saya bukan orang yang kompeten di bidang keprak kedung bantengan. Hanya saja saya pernah belajar kepada Pak Sudirman Ronggodarsono dan Mas Aji Tondotomo tentang kepraan gaya kedung bantengan. Tetapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya tangkap pada saat saya belajar. Jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini adalah keprak kedung bantengan. Jadi memang karena tekniknya itu khusus, jadi ukuran kepraknya juga berbeda, lebih kecil daripada keprak gaya Surakarta secara umum. Terus bahannya itu macam-macam. Keprak itu ada yang terbuat dari baja besi, ada yang seperti ini monel, ada juga yang dari perunggu. Kalau Mbah Darman, setahu saya dari besi bahannya. Kalau Pak Mulyanto itu kombinasi, yang tiga ini monel, kemudian yang terakhir yang pancalan itu dari perunggu. Pak Sudir juga begitu. Nah, ini dulu saya yang membuatkan Mas Aji ini semua monel. Pancalannya sebenarnya saya punya perunggu tapi terlalu besar. Gitu ya. Sekarang kita coba cara menatanya. Cara menata keprak kedung bantengan. Cantolannya. Nah, ukuran kepraknya seperti ini ya, jadi relatif lebih kecil. Terus keprak itu yang penting ini lubangnya harus tepat, karena kalau lubangnya tidak tepat nanti juga hasil suaranya kurang nyaring ya. Misalnya, nah kan suaranya panjang misalnya. Nah, ini kurang panjang. Nah, ini panjang. Nah, jadi memang sebelum ini dilubangi, harus dicari dulu titik yang nanti kalau dilubangi ini suaranya bisa nyaring. Misalnya dipegang sini, dicari. Nah, sudah nyaring sini. Nah, ini enggak nyaring. Nah, kalau suaranya nyaring seperti ini, kemudian ini diberi tanda, baru dilubangi gitu. Ini penting sekali. Terus talinya ini sebenarnya bahan yang kalau keprak kedung bantengan yang saya tahu, talinya ini dari tali rapia yang dipeluntur ya. Tapi karena kurang awet, jadi ini saya menggunakan tali sepatu yang kecil, karena kalau tali terlalu besar ini juga mengurangi kualitas suara. Nah, yang pertama ini kita tata dulu pancalannya ini. Nah, pancalannya ini kita sesuaikan dengan kaki kita, karena kan paha orang kan berbeda-beda ukurannya, sehingga ini kita sesuaikan dengan kaki kita segini. Ini kita tali seperti ini. Tali yang kuat. Nah, setelah ini kemudian totogan.
dari sini ya. Nah, ini diusahakan dapat segini nih. Nah, kira-kira dua nyari ya, dua jari, dua nyari dari sini, dua nyari. Nah, ini di sininya. Nah, tapi ini di belakang sini namanya totokan, karena ini yang notok kotak, totokan. Nah, kemudian ini yang kecil ini penitir. Penitir ini diusahakan nanti di sini posisinya, di sini. Jadi di atas tali. Jangan sampai ini di atas tali, apa namanya, di mengenai tali. Jadi harus seperti ini. Terus ini isen yang ada di tengah. Ini posisinya satu nyari lebih tinggi daripada totokan. Satu nyari ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian mancalnya ini kalau keprak gedung bandengan ini nyawuk, nyawuk munggah gitu ya. Nah, besok siang kita praktekkan ini, sementara penataannya dulu. Sisirannya itu pakai jempol. Nah, seperti ini. Langkah pertama belajar ngeprak itu justru belajar sisiran supaya benar-benar ajek ya. Kita sambil aktivitas, misalnya sambil menata wayang, kakinya dibiasakan untuk refleks sisiran yang temponya itu bisa ajek. Kemudian iramanya kalau ada gendingnya, serpek misalnya, temponya itu sama dengan bonang penerus. Misalnya serpek lasem ya. Nemo nemo rolu malu tong 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 segitu. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi penataannya sudah kita bahas bersama-sama. Teman-teman selamat mencoba di rumah. Kalau belum punya keprak gedung bandengan ya pesen dulu.
Karena kalau menggunakan keprak bukan kedung bantengan, keprak yang khusus juga tidak bisa. Tuh. Ya. Terus kesempatan berikutnya kita akan mencoba teknik keprakannya. Ini kita teknik penataan keprak. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Ngatur.